Baik, saya memohon izin untuk kembali fokus pada apa yang akan kita uraikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan sangat indah dan terperinci tentang isyarat yang dimunculkan dalam Al-Quran guna meraih segala keistimewaan yang tadi bisa didapatkan di 10 hari terakhir di Ramadan, khususnya di malam-malamnya. Apa di antara persiapan yang beliau isyaratkan kepada kita? Pertama, ada narasi yang secara tidak langsung memberikan gambaran kepada kita untuk bisa menyiapkan kondisi mental yang prima, fisik yang baik. Ya, jadi fisik dan kondisi mental yang prima. Ya. Fisik sehat tapi mental tidak sehat, ini pun tidak bagus. Ya, nanti kita akan lihat. Ini isyaratnya ditemukan tadi dalam hadis riwayat Muslim, isyarat ini. Nomor hadis 1175. Ya. Jadi saya sampaikan bahasa umumnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ya fil ashril awakhir min Ramadan, beliau menyiapkan kembali dengan sungguh-sungguh ya. Beliau kemudian menguatkan kembali keadaan dirinya sampai-sampai tadi di Ibnu Majah, di At-Tirmidzi disebutkan ya syuddu mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, persiapan fisiknya dimaksimalin lagi ya, sampai-sampai penampilan diperbaiki. Nanti ada hadis di riwayat Muslim sampai-sampai itu Sayyidah Aisyah sampai nyisirin Nabi dulu tuh ya, disisiri. Jadi kan Nabi kan kamarnya sangat begitu nempel kan dengan masjid. Jadi begitu sedang itikaf pernah kepalanya dikeluarkan begini, disisir supaya tampilan bagus, rapi. Ya, Anda bayangkan tuh, ya, bagaimana seorang Nabi ketika akan menghadap Allah, ingin ibadah fokus tuh, penampilan fisiknya disisir rapi, bagus, ya Masya Allah. Kemudian pakaian dibersihkan, wangian dipakai untuk laki-laki dan seterusnya. Ya, karena ada sesuatu yang penting. Karena kalau ada undangan kan, ya di White House misalnya kan, dari undang ke Gedung Putih, masa pakai pakaian biasa-biasa? Pasti saya yakin pakai pakaian bagus, pakaian ya, yang luar biasa. Nah ini ada undangan spesial dari Allah, jadi penampilan secara fisik tuh ya prima, kesehatan dijaga, penampilan cukup bagus disiapkan, bekal-bekal disiapkan, kemudian mental juga diperbaiki dengan motivasi-motivasi tadi. Nah, hanya yang paling penting begini, i'tikaf ini, saya belum bicara substansi ya, saya baru bicara kondisi umum nih. Ya, kalau kita ingin fokus dengan baik, ya karena yang kita akan kerjakan untuk meraih sesuatu, bahkan karena itu kita mesti punya tempat yang spesifik yang mengondisikan kita bisa kondusif ya untuk ibadah, kondusif untuk fokus mempersiapkan diri, kondusif untuk bisa meraih apa yang tadi kita harapkan. Dan satu-satunya tempat yang paling menenangkan di bumi untuk bisa meraih semua gambaran-gambaran tadi cuma satu, yaitu masjid. Ya, masjid. Nah, ini poinnya. Masjid itu sudah disifati langsung oleh Al-Quran tempat yang paling menenangkan di bumi. Ya, puncaknya Ka'bah, karena kan kiblat. Ya, kalau di Masjidil Haram itu Ka'bah, ya turunannya masjid. Ya, turunannya masjid. Coba teman-teman buka Quran surah kedua Al-Baqarah 2 ayat ke-125. Ya, paling kanan di pertengahan di mushaf. Itu langsung sifat yang Allah berikan kepada Ka'bah dan turunannya masjid. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pelajari, pahami ketika kami telah jadikan, tetapkan al-bait Ka'bah dan turunannya ya masjid. Baik ya? Tempat pusat ritual. Ya, Ka'bah kan pusat ritual, orang datang dari mana-mana. Ya, turunannya masjid. Bukankah orang umumnya kalau ingin ibadah salat ke masjid kan datang jadi pusat. Wa amna, dan tempat paling menenangkan di bumi. Ya Masya Allah, ya Insya Allah setelah pandemi berakhir, dibuka, orang bisa ke masjid lagi, Masjidil Haram di Ka'bah, Allahu Akbar. Bukankah baru lihat aja udah tenang kan? Apalagi Anda hadir dekat Ka'bah, itu masalah terberat apapun itu bisa hilang seketika. Demikian turunan itu bisa didapatkan di masjid. Makanya kalau orang itu datang ke masjid, teman-teman, begitu datang ke masjid, perasaannya kan beda dengan masuk rumah biasa. Lebih tenang kan? Ya, orang masuk rumah, ada banyak pekerjaan di kantor. Oh, masuk rumah itu bisa mumet juga. Dibuka, wah, banyak pekerjaan lagi, banyak ini itu lagi, perasaan bisa berbeda.
Kalau jiwanya kurang lapang. Tapi masuk masjid, sebanyak apapun permasalahan kita, begitu buka pintu masjid, masuk kaki kanan, Allahumma ftah li ababa rahmatik, perasaan beda. Nah, masuk salat 2 rakaat, tenang. Duduk, kan? Nikmat, zikir, kena AC, saking tenangnya tidur aja. Ngantuk. Ya kan? Ini masjid. Dan masjid, tempat yang sangat kondusif, membuat kita fokus ibadah. Kenapa? Karena di masjid itu, ruangan masjidnya ya, bukan sekretariatnya. Ruangan masjid tidak ada TV. Kan? Orang berbincang pakai handphone malu. Tuh, ya. Gak ada yang baca koran, kan? Dan aksesori sekitaran masjid itu aksesori yang mendukung kita untuk ibadah, untuk fokus. Yang ada apa? Mushaf, gitu kan? Kitab-kitab fikih, kitab tafsir. Ya? Dan yang paling menarik, mental kita ini terbawa untuk fokus ibadah. Karena kenapa? Karena melihat teman-teman yang lain pun ibadah. Coba Anda umumnya ke masjid kan lihat orang sholat, lihat orang baca Quran, ya nggak ada orang Anda ke masjid orang main TikTok misalnya, nggak ada kan? Baik, jadi semua kondisi itu bisa terwujud di sini, di masjid kondisinya. Di mental kita terangkat, kita mau pegang handphone malu, orang lain nggak ada yang pegang, mau tidur orang lain pada sholat, kan? Baik. Mau baca Quran, orang lain baca Al-Quran. Karena kondisi inilah kemudian, maka para ulama menyarankan untuk bisa mengondisikan ini semua. Bagian kedua, Anda bisa mencari lokasi masjid terbaik. Ya, yang setidaknya dekat dengan wilayah Anda. Jadi nggak perlu terlampau jauh juga. Ya, masjid terdekat dengan kondisi yang baik. Rumusnya kalau nggak bisa penuh di situ 10 hari, ya kata Nabi kalau nggak bisa penuh, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya masih punya banyak pekerjaan, ini nggak bisa diselesaikan. Ya kalau saya tinggalkan, maka madarat kepada keluarga, akan ada satu yang dampaknya kurang bagus. Kata Nabi kalau nggak bisa siangnya, ambil malamnya. Ya kalau nggak bisa penuhnya, bahasanya kalau nggak bisa penuhnya, ambil malamnya. Jadi bisa Anda ambil parsial, sebagian malamnya datang misalnya, kemudian ibadah, fokus, minta, berdoa, dan sebagainya. Lalu kemudian sebagian setelah itu pulang lagi. Ini boleh. Yang i'tikaf muakkad namanya. I'tikaf dari sebagiannya. Mengambil waktu sebagiannya. Ini yang kedua. Demikian Nabi SAW pun kemudian beriktikaf. Beliau memposisikan diri di tempat yang terbaik strategis di masjid. Jadi kalau Anda ke masjid pun cari tempat strategis. Ya, jadi kalau teman-teman umrah atau haji, atau mungkin satu saat bertemu saya di sana, nanti saya ajak tuh. Ya, misalnya kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ada tempat-tempat yang bisa men-charge iman kita. Nah, jadi kalau ke sana jangan disibukkan dengan ke mall. Itu sekitaran itu banyak yang bersejarah. Ya, kalau teman-teman di sini misalnya rumahnya Nabi yang sekarang jadi kuburannya, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam beserta 2 sahabat mulia beliau, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Di ke arah sini pintu Baqi, kan? Nah, ini seperti ini masjid awalnya begini. Ini Babus Salam di sini, kan? Awalnya segini. Ini sofa. Di sini ada tiang, ya, di sini ada kayak gundakan begini. Ini ada rumahnya Ali bin Abi Thalib, di sini ada tiang tahajud. Jadi Nabi banyaknya di sini tahajudnya. Ya, jadi ada posisi strategis. Ya. Kalau Umar bin Khattab di sebelah sini nih ngambilnya. Ada sahabat Nabi yang biasa sayap kanan, ada nih. Yang meninggalnya tuh begitu luar biasa sampai dikunjungi oleh Nabi setelah beliau wafat itu. Ya, dapat 3 kemuliaan. Ini sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman juga kalau i'tikaf, silakan cari tempat yang strategis. Ya mungkin pojok kanan, kan? Pojok kiri, mana yang kira-kira membuat kita lebih fokus untuk ibadah. Jangan cari tempat-tempat yang bikin enak tidur. Gitu ya? Oke. Kemudian saya teruskan sebentar ya, dalam kondisi yang normal. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, teman-teman. Ini yang paling penting. Menyiapkan agenda i'tikaf. Agenda i'tikaf. Rencana amalan. Teman-teman menyiapkan menunya dulu. Menu amalnya apa selama 10 hari itu? Ya. Apa yang bisa dimaksimalkan? Disiapkan dari awal. Karena kalau Anda masuk masjid tanpa persiapan, itu cenderung nanti hanya jadi penyimak saja. Dan cenderung mengikuti orang sholat, baca Quran. Ya. Jadi amalan tidak fokus, yang kedua tidak ada target spesifik yang dicapai. Anda masuk masjid itu, targetnya apa? Oke, saya pasang target misalnya, pengen dapat ampunan Allah. Ya, pertama saya ingin dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ingin bisa misalnya target terkait dengan Al-Quran.
Ya. Apakah nanti misal teman-teman terkait hafalan, ya, kan ada 3 tuh target Al-Quran tuh. Hafalan 10 hari berapa juz misalnya kan? Saya ingin 10 hari 3 juz, saya ingin 10 hari 2 juz, silakan. Saya ingin 10 hari 30 juz misalnya, boleh. Itu namanya target kan? Ya, target tuh pasang yang paling tinggi supaya effortnya lebih kuat. Ya, kalau target 30 juz kan kita kesungguhannya banyak, walaupun dapatnya misalnya 7 juz, 8 juz. Tapi kalau targetnya cuma 1 juz, nah ini kesungguhannya standar, ya. Nah, ini misal. Kemudian ada targetnya tilawah, kajian. Saya selama 10 hari ingin belajar tafsir Al-Baqarah, ya, belajar tafsir surah Yusuf, belajar tafsir misalnya juz amma, boleh. Atau khatam, ya, qiraah. Saya ingin 10 hari khatam Al-Quran 30 juz spesial saat i'tikaf. Maka sehari 3 juz, 3 juz, 3 juz sampai dengan hari yang ke-10. Ya, terukur. Kemudian saya ingin perbaiki sholat saya misalnya, kan? Sholat. Ya, sambil Anda di situ, sambil Anda siapkan mempelajari cara sholat yang baik. Dari persiapan ini contoh saja, dari persiapan ini, Anda bisa kemudian melengkapi dengan strategi yang lain untuk menyiapkan perlengkapan untuk mendukung ini. Maka apa yang Anda siapkan? Kalau target saya ini misalnya dengan Quran begini, berarti saya harus siapkan mushaf. Kalau target saya untuk belajar tentang tilawah, saya siapkan tafsir. Jadi dari 3 hari saat ini, Anda sudah bisa merencanakan tafsir apa. Tanya kepada para ulama yang baik, yang kira-kira bisa memberikan manfaat lebih dengan cara yang singkat, tapi isinya padat. Ya, untuk saya dapatkan manfaatnya. Ini. Oke, untuk belajar sholat maksimal, cari buku-buku pelajaran tentang sholat. Sifat sholat Nabi misalnya, ya, atau keluarkan dari karangan ulama-ulama yang mu'tabar, yang kredibel, yang fiqh. Anda belajar di situ sambil menikmati prakteknya di malam-malam harinya. Keluarkan ayat-ayatnya, hadisnya, dan fokus. Ini yang menjadikan nanti i'tikaf kita berkualitas. Ya, saya ingin istighfar, Ustaz. Cari ampunan aja nggak banyak-banyak. Cari rumusan dari ulama. Kalimat-kalimat apa untuk istighfar? Istighfarnya Nabi Adam dari dosa-dosa, misalnya kan Quran surah 7 itu ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Istighfar yang standar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti cari waktu yang paling bagus untuk istighfar. Ya. Ya, saya ingin dapat malam Al-Qadar, Ustaz. Nah, kalau malam Al-Qadar berarti adanya cuma malam. Ya, karena itu hidupkan malamnya. Karena itu banyak orang yang istirahat saat i'tikaf itu siang-siangnya, malam-malam hidup terus sampai dengan datang saharnya. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Untuk sahur, ya, untuk ibadah doa dan sebagainya.